Oke, selamat malam semuanya teman-teman semua. Selamat datang di trading bareng kali ini ya di This is Dari Channel dan seperti biasa trading live ini akan membahas ya. Tentunya kita akan live bareng, tentu akan ambil posisi bareng. Terus kemudian kita juga ada Q&A teman-teman ya di live trading kali ini. Silahkan 20 menit pertama gue akan gunakan untuk tanya jawab ya. Silahkan kalau kalian mau tanya tentang materi yang gue sharing. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyain ya. Sebelum itu gue mau ngingetin ya buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX, linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal daftar menggunakan link tersebut dan kemudian kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke, saya sapa dulu semuanya ya. Dari Dennis dari Makassar, halo. Balikpapan, Bro Sam, halo. Dari Jember, Ica, halo. Roni dari Maroke, luar biasa ya. Pontianak, Kezia, halo. Dari Makassar, halo. Alida. Gemarmu dari Bali hadir, halo Bro Dewa. Malam Mas Deril. Kulorisma, Saking Tulung Agung, Jatim. Mau tanya, saya ada posisi sell di GBP AUD, apakah akan lanjut turun? Kalau iya, TP aman dan max-nya di mana? Beri alasan matur suwun. Nanti kita bahas ya tentang GBP AUD ya. XAU Bang, oke pasti XAU kita bahas ya karena XAU lagi hot sekarang, gerakannya juga lagi mantap. Bahas gold, iya nanti kita bahas gold. 2 minggu saya nungguin live Bang Daryl dan akhirnya, waduh luar biasa bro, saya thank you bro. Gold bikin indikasi bikin double top kalau jadi. Iya bisa juga tuh ya bikin double top. Cuman gara-gara prosedur perhatiin ya nih karena ada Mercury retrograde ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan juga untuk goldnya. Oke. Bang mau nanya, di double bottom di video abang kan swing keduanya harus lebih rendah dari swing pertama. Terus di buku Naked Forex bilangnya swing kedua harus lebih tinggi dikit dari swing satu. Jadi nggak boleh ya, kalau double bottom tuh nggak boleh lebih tinggi yang kanannya, harus lebih rendah atau minimal sejajar gitu ya. Kalau misalnya double top juga sama, pokoknya kanannya harus lebih tinggi atau sejajar. Kalau double bottom kanannya lebih rendah atau sejajar gitu. Ngawi hadir, halo Bro Fians dari Ngawi. Lombok hadir, halo Lombok, thank you. Bali, banyak ya Bali, dari Bali ya. Seragen hadir. Bang open posisi juga dong. Pasti ya, saya pasti open posisi ya. Ini saya mau melihat dulu ya. Saya sudah ada beberapa pair yang mau saya open ya. Baru aja MC butuh pencerahan bang. Kenapa dulu MC-nya ya? Kalau MC-nya gara-gara emang baru trading, ya mungkin mesti dibelajarin lagi tuh tekniknya, manajemennya ya. Gini, kalau misalnya kalian trading sudah pakai money management ya, terus lotnya stabil, lotnya nggak, maksudnya emosionalnya tuh bisa dijaga ya, itu bisa lebih aman kok ya, bisa survive kok. Saya Bali, Mahendrata Denpasar, luar biasa. Buat yang di Bali nanti kita meet and greet kita ketemu ya di Bali ya. Kalau saya ke Bali, kayak dalam waktu dekat mau ke Bali deh. Surabaya hadir. Oke, Surabaya, Bro Reza. Saya masih main di forex bang. Nggak apa-apa ya, forex ataupun komoditas gold bebas. Hari ini bahas saham atau forex? Kali ini kita bahas forex ya. Hari ini kita khusus trading forex. Untuk yang saham saya belum bisa buat live-nya karena waktunya nanti saya coba cari deh waktunya. Pernah coba live trading scalping nggak di menit 1 sampai 5? Nggak pernah ya, karena nggak bisa juga kalau misalnya kita live trading di scalping di ini ya, di sini ya. Karena ada delay pertama ya. Kalau misalnya saya open ini pasti ada delay 10 detik 20 detik lah. Itu krusial kalau misalnya kita main di time frame 1 menit tuh 10-20 detik itu krusial sekali gitu. Jadi nggak bisa.
Kuningan Jawa Barat hadir, luar biasa Kuningan. Surabaya hadir. Wah, Surabaya juga banyak banget ya. Surabaya, Lampung ya. Sampit hadir. Waduh, dari Sampit nih keren banget. Manado, Bro Adrian, halo. Tangsel, Tangerang juga banyak. Tangerang tempat pelarian orang Jakarta sekarang ya. Kalau lagi PSBB mau makan kemana-mana sekarang saya ke Tangerang sih, ke Alsut, Alam Sutra gitu ya, Sumarekon. Trading pakai sinyal grup gimana? Oke. Nggak ada yang salah, nggak ada salahnya. Trading pakai sinyal grup tuh nggak ada salahnya. Kalau misalnya, tapi gini loh prinsipnya, kalau misalnya kalian trading sama sinyal grup, mau sampai kapan gitu? Maksudnya mau sampai jangka panjang apa sambil belajar gitu? Kalau saran saya sih sambil belajar dulu gitu ya. Jadi sambil belajar kita trading pakai sinyal grup nggak apa-apa gitu. Tapi sembari belajar nantinya biar bisa mandiri. Gold OP-nya di berapa? Kalau mau sell sih bisa di sekarang ini ya. Ini lagi bagus buat OP. Cuman SL ketat ya. Saya sih view saya intinya di gold ini saya mau cari buy. Kenapa? Karena udah mau masuk Mercury retrograde ya. Ini juga price actionnya di tarikan terakhir ini juga menunjukin dia mau naik ya. Terus intinya kalau misalnya ini nih trendline bearishnya di dailynya dia sudah ke break nih nanti ya, itu cari buy terus ya, karena ada Mercury retrograde juga kalau dari astrologinya gitu. Cuma nanti kita akan bahas lebih detail. Di sini mau mengingatkan jangan pernah untuk menyerahkan akun untuk ditradingkan apalagi dengan return 100% weekly. Betul sekali, jangan pernah mesti curiga gitu. Mesti curiga kalau ada yang nawarin mau ditradingin akunnya terus 100% weekly. Bukan berarti nggak bisa ya. Ada aja yang orang yang bisa kayak gitu ya. Maksudnya saya pernah lihat juga memang orang yang bisa returnnya weekly. Tapi kan itu high risk ya. Karena kalau misalnya kita mau trading dengan target 100% satu minggu ya itu udah pasti tradingnya full margin gitu ya. Mercury retrograde apa bang? Mercury retrograde itu event dari astrologi ya. Jadi kalau saya kan kebetulan basicnya dari astronaci, saya belajar financial astrologi. Jadi saya menggunakan astrologi event untuk forecast yang namanya pergerakan market gitu. Bang kenapa nggak ambil MFTE? Aduh, saya males sih ngambil sertifikasi gitu karena saya bukan mau jadi profesional berkarir di lembaga keuangan gitu-gitu, enggak lah saya. Ya saya trading sendiri aja dan udah cukup ya. Mungkin nanti kalau misal saya yang mau tertarik tuh saya ambilnya CFTI ya. CFTI yang saya mau tertarik. Cuman apa artinya lah, saya tentang artinya sertifikat ya kalau nggak dipakai di dunia profesional gitu. MR menurut abang tembus all time high nggak? Enggak ya, kayaknya nggak tahu ya. Maksudnya menurut saya 2000 all time high kan 2000-an lebih kan ya. Menurut saya sih agak sulit ya. Cuman intinya gini loh. Biasanya Mercury retrograde tuh kalau kita enak banget buat nahan gitu ya. Jadi kalau kita nge-buy nih, nah kan nih sekarang price action ini udah nunjukin dia nggak mau turun nih di gold. Jadi kalau misalnya MR itu kita udah ada event MR itu biasanya range naiknya kan daily ya, hitungannya daily. Bisa sampai 5 hari 6 hari gitu dia naik ya. Jadi itu lumayan kalau misalnya kalian mau average trailing ya kayak gitu. Gimana tahu jadwal astrologinya bang? Kalau jadwal Mercury retrograde sih bisa di Google ya jadwal Mercury retrograde. Tapi kalau masalah aspek ya terus ada yang namanya ingress segala macam kayak gitu-gitu ya itu mesti belajar sih karena itu ada ilmunya gitu. Kalau mau belajar bisa di CAT silahkan nih. Bang, apakah ada rencana bikin akun master copy trading? Ada, saya bulan November mungkin ya, saya bikin. Bang, maaf bertanya untuk pattern inverted head and shoulder. Itu bisa valid jika kondisi inverted head and shoulder dalam kondisi neck miring? Terima kasih.
Bisa. Inverted head and shoulder tuh ada tiga kan tadi, tiga bentuk atau tiga jenis ya, yang rising, terus yang flat, sama satu lagi tuh yang declining kan. Yang rising itu yang miring ke atas, kalau yang flat itu yang kayak biasa ya horizontal. Kalau yang declining yang miringnya ke bawah. Itu semua bisa kok, bisa ya. Tinggal perhatiin aja necknya. Sama lihat ya, dia punya shoulder tuh jangan sembarangan ya kalau head and shoulder, inverted shoulder gitu ya. Kalau inverted head and shoulder itu shouldernya itu kalau bisa bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Maksudnya seperti ini apa? Dia paling tinggi teman-teman ya, di 618-nya dari inilah panjang headnya lah gitu ya. Jangan sampai dia lebih dari 618, itu yang ideal gitu. Jangan sampai ada yang sampai sini nih, sampai 88 sini nih. Terus ini dibilangnya head and shoulder. Ya ini menurut saya sih udah bukan head and shoulder ya, kayak gini ya, kayak gitu. Oke. Bang, kenapa nggak pakai broker MRG Premier? Saya masih pakai kok gitu ya, masih pakai. Jadi tapi primary saya sekarang Okta sih ya. Bang, apa kenal sama sistem kamar mutilasi nggak, Bos Marmut? Waduh, enggak ya. Namanya aja udah serem ya. Saya nggak pernah dengar sih sebenarnya, tapi ya apapun itulah. Saya apa namanya? Sebenarnya sih gini ya, mau teknik apapun ya, yang penting sih cuan lah gitu lah. Kalau misalnya kalian ketemu teknik apa namanya gitu, terus banyak dihujat orang misalnya, tapi kalau selama itu cuan sih ya kenapa enggak. Kalau saya prinsipnya gitu ya. Saya nggak pernah pengen apa sih kayak ngejudge sistem orang atau teknik orang bagus apa enggak. Sama aja, yang penting tuh selama cuan, itu menurut saya ya boleh gitu. Kalau ya intinya kan cuan ya, kalau di trading itu intinya cuan. Kalau misalnya dibilang wah ini nggak masuk akal nih, bla bla bla, nih tekniknya gini-gini, namanya aneh, terus apa, tapi dia cuan terus, ya itu menurut saya valid ya. Bang, gelar CAT banyak dicari nggak buat kerja? Cukup oke ya gelar CAT dicari buat kerja ya. Soalnya dulu saya pas pernah saya interview, pernah mencoba untuk bekerja di lembaga financial ya. Itu pada tahu ya, CAT itu dia bergeraknya di gimana gitu, dan itu cukup penting. Bang, kalau OctaFX, kalau yang fixed rate spreadnya nggak tetap ya bang? Yang fixed rate kayaknya floating ya. Saya juga pakai fixed rate sih, floating saya. Bang, mau nanya apa saja yang perlu dipelajari agar bisa menguasai price action? Candlestick itu yang paling penting ya. Jadi kalau mau belajar price action ya, belajarin candlestick sampai benar-benar dalam ya, sampai bisa bikin story market ya, market story. Oke. Market story itu maksudnya apa, pergerakan candle ini ada ceritanya nih masing-masing gitu. Bang, katanya susah lulus dari CIT dan hanya beberapa orang. Betul. Hanya beberapa orang. Saya satu angkatan itu ada 15 orang, yang lulus cuma 3 ya. Bang, di forex ada fundamentalnya nggak? Ada dong. Tapi fundamentalnya nggak seperti saham ya, nggak seperti laporan keuangan apa itu, karena kan kalau saham kan berhubungannya dengan emiten, tetapi kalau misalnya forex itu berhubungannya dengan keadaan ekonomi makro suatu negara gitu. Jadi dia lebih ke news ya, kebijakan-kebijakan moneter dari suatu negara. Teknik yang sering abang pakai apa? Saya pakai price action, terus untuk momentumnya saya pakai divergence, dan juga candlestick pattern ya. Untuk saya pakai price action sih, pakai candle aja gitu loh. Candle-nya mau ngapain? Nah, kayak gitu ya. Seperti candle kayak gini nih ya. Nah, tadi gitu loh, tadi di XAU ini kan dia nunjukin kan ya, dia tuh ada bullish, tapi ternyata tuh ada rejection. Nah, ini pasti ada ceritanya nih, maksudnya ini kenapa kayak gini gitu. Bang, masih pemula broker OctaFX, Depo dan WD beda bang, boleh nggak? Aman nggak? Kayaknya masih sama deh bang ya. Saya pakai kemarin, saya coba WD Depo lagi karena ada
virtual account ya. Oh iya, OctaFX tuh lagi ada ini ya, ada apa? Ada sistem deposit baru dengan virtual account ya. Jadi enak banget ya. Jadi kayak kita tinggal top up Gojek aja pakai BCA gitu ya. Pakai virtual account dia duitnya langsung masuk tuh. Boleh dicoba ya tentang virtual account-nya. Tapi setahu saya masih banknya masih sama. Price action, weak rejection, swing juga harus diperhatiin kan ya bang. Itu justru yang pertama kalau price action ya. Price action tuh itu aja sih sebenarnya. Kita tuh berbicara tentang impulsif, tentang rejection, tentang false break. Kayak gitu. Itu tentang kalau berbicara tentang price action intinya kita berbicara tentang candle. Kayak gitu. Halo bang, Bogor hadir. Oke, halo Bogor. Saya pernah dengar pola transisi, itu pola yang kayak apa ya? Transisi itu adalah pergantian tren ya. Jadi dari bearish ke bullish atau dari bullish ke bearish kayak gitu. Bang, boleh nggak bagi file indikator abang di MT4 biar benar-benar belajar? Indikator saya yang saya pakai cuman moving average sama stochastic, nggak ada yang lain ya. Kecuali yang kayak gini-gini ya, ini kayak ini nih saya pakai nih. Ini trading session, itu cuman kalian bisa download di Forex Factory ya. Search aja trading session MetaTrader 4 ya, di Forex Factory download. Sudah nggak ada analisa lain gitu. Bang Daryl, bandarmologi di Forex ada nggak bang? Bukan, mungkin namanya bukan bandarmologi ya. Namanya bukan bandarmologi, mungkin money flow mungkin ya, money flow. Oke, money flow tuh ada di Forex, kalian bisa lihat. Bisa dipelajarin juga money flow ya. Kalau misalnya kalian mau lebih presisi, kalian beli Bloomberg terminal gitu ya. Kalau mau lihat lebih presisi ya. Tapi ya harganya kan nggak cocok buat retail ya, itu untuk corporate aja sebenarnya, karena dia punya license-nya aja, subscribe-nya itu per bulan bisa berapa ya, $24.000 ya kalau nggak salah ya. Bang, baca multi time frame gimana? Bentar lagi kita bahas pair ya, ini sudah mau 7:30, mau 20 menit ya. Bang, minggu kemarin nggak live trade ya? Nggak ada live trade ya minggu kemarin karena apa ya? Pertama saya ngindarin ini juga sih, NFP ya. Terus yang kedua itu memang jadwal live saya itu memang 1 bulan tuh 4 kali harusnya. Jadi kemarin tuh saya juga sibuk juga gitu. Saya pikir minggu ini bulan ini ada 5 minggu, ya udahlah nanti aja minggu saya skip aja gitu. Bang, MR itu pengaruh ke gold Indonesia nggak? Ya jelas ya, goldnya sama aja sebenarnya. Pengaruh. Dan pengaruhnya tuh biasanya bullish ya di gold. Dari 10 kejadian paling yang bearish itu cuma 1 atau 2. Bang, jika terjadi trend reversal baik pattern apapun yang menunjukkan bahwa tren itu akan berubah. Jika menggunakan Fibonacci kita bisa memakai rasio patokan SR. Fibo dari swing terakhir. Nggak bisa. Trend reversal itu nggak bisa pakai Fibo ya. Fibo itu cuma buat ngukur kapan harga itu berhenti atau enggak. Nggak bisa dipatokin. Oh, kalau Fibonya udah 1618 berarti dia trennya mau reverse nih. Enggak juga gitu. Jadi yang paling penting itu pakai trend line aja kalau mau lihat trend reversal. Yang paling gampang yang pakai trend line. Kalau enggak pakai coding aja gitu. Kalau misalnya dia sudah bikin coding yang sudah ada tendensi bullishnya, ya berarti itu bisa dipakai gitu ya. Cara apa nih? Wow, sudah 300 orang. Halo semua, thank you yang baru gabung. Welcome ya di live thread. Jangan lupa di subscribe dan di like ya video ini, live ini ya. Modul yang paling susah di CIT apa bang? Astrologi yang paling susah di CIT. Udah gak ada yang lain itu. Bang, itu Fibo yang di bawah angka 0 angka berapa ya? Yang mana ya Fibo saya ya? Ini Fibo saya kasih lihat ya. Ini yang saya pakai nih Fibonya, rasio-rasionya ya. Nih saya katasin nih. Yang saya pakai nih ya ini aja ya. Loss motion ya, loss motion 0. Oh, ini maksudnya di atas angka 0 kali ya. Ini ya.
Kalau ini lost motion ini di atas atau di bawah itu ini 0,13 ya. Minus 1,13 atau 1,13-nya. 38, 50, 61, 70,5, 78,6. 70 setengah. Kenapa saya pakai ya? Ini cuman saya apa ya? Ini temuan saya sendiri sih. Saya coba-coba aja gitu. 70 setengah nih di forex itu sangat oke banget sih 70 setengah gitu. Cuman jangan ikutin ya, nanti ada yang bilang sesat soalnya pasti gitu ya, karena nggak sesuai rules. 786, 886 ini rasio Fibo semua, 100, 127, 1618, 227,2 dan satu lagi 2618. Udah, saya cuma pakai itu aja sih. Fibo 113 itu apa artinya apa bang? Ada yang pakai soalnya. Itu lost motion, ini saya pakai nih 113 ya. Lost motion itu adalah kalau misalnya kalian stop loss ya, misal stop lossnya di daerah sini nih, ya jangan di sini, kasih lost motion sedikit, kasih gap sedikit. Nah gapnya berapa? Pakai lost motion gitu. Jadi 113-nya kayak gitu. Itu indikatornya pakai moving average atau exponential moving average. Saya pakai exponential moving average. Exponential moving average. Ada nggak bang buku untuk pemula yang mau belajar forex tapi bahasa Indonesia? Ada di Gramedia, banyak ya. Atau ada di sini yang copywriter atau penulis yang mau sponsorin saya nulis buku, bantuin saya nulis buku, boleh. Nanti saya bikin. Malam bro Daryl, malam bro Anggilo. Oke, sekarang kita bahas pair ya. Udah 20 menit nih. Kita mulai dari gold dulu teman-teman ya. Saya bahas gold ya, banyak yang saya ngomongin tentang gold nih ya. Gold kita lihat daily-nya dulu ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Oke. Nah, gold ini teman-teman ya, di daily kita lihat ya. Dia sekarang di sini ada structure levelnya ya. Sekarang dia mentok structure level ya. Dan ini dia punya strukturnya ini dia berpotongan dengan trendline ya. Jadi ini ada dua garis yang penting krusial ya. Jadi ini gini loh. Kalau hari ini dia close-nya itu bisa di level ini aja deh, di 19.15 aja deh. Atau bahkan dia lebih teman-teman ya, nge-break dia punya trendline-nya. Itu udah kemungkinan besar Mercury retrograde nanti tanggal 14 itu akan jalan ya ke atas. Targetnya mungkin dia bisa balik dulu nih ke 2000-an teman-teman ya, ke level 2000 selama Mercury retrograde. Kalian kalau nggak percaya teman-teman tentang Mercury retrograde atau astrologi event lainnya ya, kalian tinggal browsing aja ya, tanggal-tanggal Mercury retrograde itu berapa aja, terus kalian cocokin aja nih di marketnya si gold ini. Kalian lihat, oh tanggal misalnya tanggal hari ini nih ya, tanggal nanti nih Oktober 14 sampai tanggal 14 Oktober mulai Mercury retrograde, kalau nggak salah sampai tanggal berapa ya, sampai tanggal 9 nih kalau nggak salah ya, 9 November lupa sih. Pokoknya nanti lihat aja tanggalnya ya, cocokin dari misalnya dari 2019 kalian lihat Mercury retrograde itu tanggal berapa aja. Nah kalian cocokinnya di gold, bener nggak dia itu naik gitu pas dari tanggal Mercury retrograde sampai selesai itu ada tendensinya naik gitu ya. Tapi intinya gini, kalau gold ya sekarang ya, kalau misalnya kalian mau sell ya, ini memang secara teknik dia harusnya kita sell. Kenapa? Karena dia sudah ada di structure ya. Di structure di H4-nya juga dia udah mentok structure support yang di break, terus sekarang jadi resistance kan. Nah terus sekarang dia di trendline-nya pun dia sudah di mentok di trendline. Harusnya kita sell secara technical. Nah tetapi kalau misalnya kayak gini teman-teman ya, kalau kita mau sell teman-teman ya, ini kita harus benar-benar apa ya, lotnya tuh jangan gede-gede pertama. Yang kedua SL-nya itu harus kita tuh harus disiplin SL-nya ya di sini ya, harus lebih ketat, lebih kecil. Jadi kalau di sini ya, ini gue contohin aja, gue akan sell teman-teman ya. Di sini gue akan lihat angkanya. Nah seperti ini ya, gue akan melihat dia kemungkinan bisa sampai sini baru ke bawah. Oke, karena ini sebentar, gue lihat dulu, hitung dulu jaraknya, sekitar 80 pips. Oke, karena ini trade-nya itu 80 pips teman-teman ya. Dia punya SL di sini ya, di atas. Jadi kalau misalnya gue SL di sini teman-teman ya, terus gue kasih loss motion ya di sini, anggap di sini ya.
Dari sini ke sini, targetnya lost motion gue di sini. Oke. Karena ini sekitar SL-nya itu kurang lebih adalah sekitar 80 pips teman-teman ya. Di sini gue akan SL dia. Di 1920. Sekarang harga 1915. 1920, 1919, 1921. Gua akan SL 1921, teman-teman. Oke, di sini ya. Gua akan open sekarang sell, teman-teman. Gua akan nunjukin ke kalian kenapa. Nah, gini, karena dia dia punya SL gede dan ini ada Mercury retrograde, jadi gua agak apa ya? Agak hati-hati di sini di gold ya kalau mau sell ya. Jadi gua akan turunin lotnya ya. Biasanya gua masuk di 0,2 sampai 0,3, ini gua akan masuk 0,1 aja, teman-teman. Dan gue akan sell sekarang ya. Kenapa gue sell sekarang ya? Alasannya simple ya, karena dia udah bikin swing di sini ya. Ini kalau gue kotakin teman-teman ya. Nah ini ya, dia udah bikin swing sebenarnya di candle yang gue kotakin ini nih. Nah ini nih 3 candle ini teman-teman. Ini udah bikin swing high dia di sini ya. Nah terus dia ada di structure kedua ya. Di H4-nya dia udah kena di level structure. Terus di secara trendline-nya pun ya teman-teman ya, ini gue gambarin trendline-nya seperti ini, terus gue kasih trendline adjustment-nya di sini teman-teman ya. Sorry, di sini. Gue tarik trendline seperti ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kalau misalnya kita lihat ya, dia di trendline-nya pun dia udah mentok nih, udah mentok trendline nih. Dia sekarang udah break sedikit malahan ya. Dan ini kita lihat dia bakal counter ke bawah apa enggak gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita mau entry di gold ini ya, kita sell, kita stop lossnya tuh di sini. 80 pips gue tandain deh, gue tambahin sedikit ya. Jadi gue kalau misalnya dia nanti marketnya itu ke atas 80 pips, gue akan reverse teman-teman, langsung posisi gue langsung gue reverse ke buy, oke? Dan pas reverse ke buy itu nanti baru gue mainnya tuh compounding ya. Jadi 0,1 gue buy pertama. Terus dia naik lagi, dia sudah naik berapa 100 pips lagi, gue compound lagi, gue tambahin 0,1, nah kayak gitu. Nah itu cara untuk ngegedein. Nah sekarang kalau misalnya pertanyaannya adalah, kalau misalnya keadaan sekarang ya, ini kita TP-nya di mana baiknya? Nah sekarang gini, TP paling deketnya ya, paling target yang paling idealnya ya sebenarnya di area sini ya. Di area sini teman-teman ya, di area sini. Kenapa di area sini ya? Karena ini area sini ya, ini kalian lihat ya, ini sangat respect sekali dia punya harga di area sini ya. Jadi di sini dia kena dipantulin ya. Terus kemudian di sini juga dia ada area dipantulin, terus dia bikin base, bikin area supply demand juga di sini gitu ya. Jadi ini area yang bagus untuk TP. Jadi gua akan TP di daerah sini. Oke. Nah, ini tinggal gue diemin aja ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Bang, cerita astrologi bear divergence. Bear divergence ya betul, cuman kalau divergence seperti ini belum confirm ya teman-teman ya. Kapan divergence-nya confirm? Kalau misalnya dia break area harga ini teman-teman, 1907-nya di break. Oke, itu baru bear divergence-nya confirm. Oke. Nah, itu untuk XAU USD ya. Jadi view gue untuk XAU USD 1 minggu ke depan ini teman-teman ya, kalau Mercury retrograde itu kemungkinan besar akan naik terus teman-teman. Terutama kalau misalnya hari ini teman-teman ya, dia close di atas ya. Dia di close daily-nya tuh close di break di atas ini, dia kemungkinan bisa naik ke atas ya. Paling ya nanti dia agak susah berkutatnya itu ya di daerah supply area-nya aja sih di atas. Ini kan ada supply area ya. Di gold ini ada supply area. Kalau misalnya kita lihat di belakangnya, nah ini ya. Sorry, H4. Nah ini supply area ini aja sih paling ya. Dia yang agak susah ditembus ya. Paling di daerah sini nih teman-teman. Di 1970 ini yang agak tough ya. 1970 ke bawah tuh agak tough ditembus. Tapi kalau misalnya dia balik nih ke atas, retrace ke bawah dulu nih sampai ke TP gua teman-teman yang di sini nih, yaitu kemungkinan gua malah mau nge-buy teman-teman ya. Nanti gua akan di bawah sini akan nge-buy di 1900-an. Oke, seperti itu untuk gold ya. Moga-mogahan jelas teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas lagi apa nih? GBP Jepang Yen ya. Gua akan coba GBP Jepang Yen. Kalau GBP Jepang Yen ya, kalau kita lihat dari daily-nya teman-teman ya, dari daily-nya dia juga
berada di apa namanya, di daerah resistance teman-teman ya, resistance base yang kecil ini ya. Kalau kita turunin di H1-nya, ya ini kita lihat ya, dia di daerah resistance teman-teman. Tapi kita lihat tendensinya ya, ini tendensinya, ini kita lihat GBP Jepang Yen terus bikin higher low teman-teman ya. Ini menarik nih, dia bikin higher low terus ya, di sini higher low lagi. Bahkan yang minor-minornya pun sekarang dia bikin higher low ya, higher low, higher low, higher low. Oke. Dan ini ada rejection ke atas. So ini kemungkinan dia GBP Jepang Yen tuh bisa naik terus teman-teman ya. Gue bikinin trend line-nya dulu. Ya, seperti ini ya. Dia kemungkinan akan naik terus teman-teman ya, dan di sini dia sudah ada flatnya, dia udah mulai terbentuk flatnya, dan di sini bikin ascending triangle teman-teman yang besar ya. Jadi kemungkinan besar GBP Jepang Yen naik terus ya. Nah gini loh, kadang-kadang nih GBP Jepang Yen dengan SAU ini korelasi pairnya itu positif ya. Jadi kalau dia naik tuh SAU naik ya. Cuman ya apa ya, nggak, kadang-kadang juga meleset juga seperti itu ya. Nah ini kita lihat jadi banyak rejection ke atas. Mudah-mudahan dia bisa ngangkat ke atas teman-teman ya. Higher. Ini mungkin gue akan ambil posisi teman-teman ya. Gue lihat stop lossnya berapa, 60 pips. Oke, di sini gue akan ambil posisi lagi teman-teman ya. Sebentar, gue akan coba cek di sini 6178 di mana, di bawah sini. Oh my god, 80 pips juga ya. Yang pasti gue nggak boleh TPSL, nggak boleh di bawah sini nih. Ini 60 pips. Ya oke lah. Jadi gini loh. Di sini gue akan entry lagi ya, GBP ya. 0,1 lagi karena gue udah ada gold ya. Jadi gue nggak mau terlalu banyak posisi lotnya. Di sini gue akan buy teman-teman ya, GBP Jepang Yen. Reasonnya kenapa? Karena sesimpel dia codingnya tuh bikin up terus, dan dia di sini juga ngeform yang namanya ascending triangle, yaitu adalah bullish pattern teman-teman ya. Dan di sini secara garis besarnya pun ya, dia H4-nya nih trend bearish-nya sudah di break ya. Dan ya kalau kita lihat tarik nih, kalau dia masih mau retrace sampai 61-nya, 61 di mana? Oh di sini ternyata masih panjang. Saya ambil ke 50-nya juga masih oke banget nih, 80 pips gitu ya. Jadi ya that's why saya ambil di GBP Jepang Yen sekarang. Jadi GBP Jepang Yen saya ngambil buy nih dengan target yang tadi itu adalah di 80 pips di atas. Oke. Saya ambil di sini ya, ini TP1 saya 80 pips di atas. Oke, di ingat ya, 138.000 angka bulat saya ambil di bawahnya, 137.950. Kenapa saya ambil angka bulat seperti itu, Bang? Kenapa demen TP di situ ya? Karena di situ adalah area yang biasanya dimainin sama smart money, itu angka-angka bulat ya. Nah, untuk SL-nya saya hanya di bawah sini aja, teman-teman ya, sekitar 50 pips. Jadi ini saya juga nothing to lose trade sebenarnya untuk di GBP Jepang Yen. Intinya gitu ya, kalau trading tuh jangan terlalu dipikirin apakah ini akan benar berhasil atau enggak gitu ya. Karena ini kita bermain dengan probabilitas, teman-teman ya. Yang penting kita punya cara analisa yang mumpuni ya, dan juga punya manajemen yang bagus gitu loh. Kalau kita bilang ya, ini GBP Jepang Yen bakal turun nih segala macam, nggak ada yang tahu teman-teman ya. Yang namanya analisa itu cuma sekedar analisa, nggak ada yang pasti, oke? Dan juga kalau misalnya kalian mau ngikutin gua, sesuaikan lot kalian, itu yang pertama. Jangan ngikutin lot gua kalau misalnya equity kalian kecil terutama ya, jangan ikutin lot gua. Kalau misalnya kalian equity-nya gede juga jangan pakai yang kecil kayak gua gitu ya. Pakainya yang sesuaikan dengan risk management kalian, risk profile kalian juga. Dan juga ini disclaimer ya, jangan sampai kalian ngikutin terus intinya resiko itu ditanggung penumpang lah intinya ya. Jangan kalian udah bisa ikutin berarti kalian tahu resikonya, seperti itu, oke? Bang, info ada nggak videonya cara deposit pakai virtual account? Nanti bakal di-share mungkin sama Oktanya ya. Oke, apalagi silahkan ya kalau mau ditanyain apalagi New Zealand. Kemarin tadi apa ya? GBP AUD tadi ada yang nanya. So ada yang ambil posisi turun gitu ya. Oke, good question nih yang congrats pertama nih buat yang tadi ngehold yang ambil posisi GBP AUD ya. Dia masih mau turun nggak pertanyaannya ya? Kalau menurut saya dia masih akan turun ya. Masih akan turun sampai mana? Sampai sini ya, sampai 1.79136 atau
Kalau misalnya kita buletin ya 1.79 aja, 1.79 itu bisa turun atau 1.791 gitu lah ya. Itu kalau yang mau TP di situ sih. Ini di M30-nya candle bearish-nya kencang ke bawah, close ke bawah. Oke, 60 pips, atasnya 30 pips. Ini kayak saya mau ikut juga deh ini. Ini udah confirm break ya. Saya akan ikut di sini 0,1 lagi sell. Saya akan SL di atas ini aja ya. Kenapa SL di atas ini aja dan TP di bawah? Kenapa seperti itu ya? Karena gini loh, kalau misalnya kita SL ya, kalau kita SL-nya kejauhan nih, misalnya di atas moving average, percuma gitu. Karena kalau dia udah balik ke atas nih teman-teman, di atas garis biru yang saya buat 1.80, ya itu ntar harganya pasti akan balik ke atas gitu loh. Jadi cari aja swing high yang signifikan gitu ya. Swing high yang jadi structure. Dan di sini juga yang merah ini kan jadi structure kan ya. Structure-nya ini kan tadinya structure support yang sudah di break, sekarang jadi resistance ya. Jadi kalau misalnya resistance masuk lagi close ke atas, ya percuma aja gitu loh. Jadi mendingan di sini aja stop loss-nya seperti itu. Oke. Reasonnya apa ya? Reasonnya apa bang untuk TP di titik itu? Yang mana nih? GBP AUD ya? Reasonnya kenapa TP di titik sini? Karena ini lihat ya. Ini area apa namanya nih? Ya, di sini. Ini ada konsolidasi ya base di sini. Dan ini kalau misalnya kalian perhatiin ya, ini kan ada satu Marubozu teman-teman ya. Satu Marubozu ini kalau misalnya kalian ukur dari atas bawah, ini tengah ini yang saya jadiin TP ini kira-kira pivotnya lah ya. Pivot dari Marubozu ini, dan ini juga jadi pivot ini jadi demand area sekarang ya, karena dia bergeraknya sebagai penahan support. Ini jadi demand area yang harganya konsolidasi berkumpul, dan di sini ada rejection teman-teman ya. Rejection ini berarti kemungkinan harga akan nyamperin situ lagi ya. Seperti itu. Aussie sama Euro USD. Oke, ya. Sekarang kita bahas Aussie dulu ya. Aussie dan Euro USD ya. Ini sama seperti gold view-nya teman-teman ya. Euro USD juga sama tentunya sama gold ya. Jadi ini semuanya kalau secara teknikal ya, itu semuanya sell teman-teman ya. Euro USD, Aussie USD. Karena apa? Karena dia sudah di top ya teman-teman ya, di top semua. Dan ini pun structure-nya sama ya, kalau kita perhatiin teman-teman ya. Ini pun sama ya, dia punya structure. Mungkin ya ini agak ke bawah sedikit ya, structure-nya si Euro USD. Dan Aussie USD saya rasa juga begitu ya. Nah, di atas sini ya teman-teman, di TP sini dia juga structure-nya yang dituju sama ya. Dia di sini ada structure support yang udah di break ya, dan akhirnya sekarang bertindak sebagai resistance teman-teman ya. Seperti ini. Mungkin kalau Aussie itu tunggu sedikit lagi ya. Tunggu sedikit lagi dia ke atas, ya naik sedikit lagi, baru dia sampai di harga 0,72 deh ya, 0,7200 ya. Sedikit lagi nih 0,7200 ini kita kalian bisa entry sell dengan risk reward yang bagus ya, karena nih SL-nya nggak usah jauh-jauh ya, cukup di 0,72 0,722 aja ya. Ini untuk SL-nya di situ, yaitu sekitar 20 pips, 20 sampai 30 pips seperti itu. Jadi kenapa bisa sama dengan gold? Karena ini satu korelasi positif dengan XAU ya. XAU berbanding USD, Aussie berbanding USD, Euro berbanding USD. Berarti kenapa bisa mirip? Karena lawannya sama ya, lawannya USD, itu yang namanya korelasi harga gitu ya. Korelasi pair. Jadi kalau misalnya seperti itu ya mirip-mirip gitu ya. Bang, ada entry sell di gold M30 1915. Iya betul, saya ada entry tadi ya di M19 ya. Nah, sekarang naik nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kena cut nih teman-teman ya, skenario gini, kalau XAU kena cut ya, kalau saya nih ya, saya akan reverse ke buy ya, saya akan ganti posisi saya ke buy ya. Nah, di situ nanti saya reverse posisi saya jadi buy. Tapi selama dia masih ada di bawah ini ya, masih belum kena cut ya, jadi saya biarin aja dulu gitu. Tadi saya bilang ya, kenapa gold ini bisa tendensinya kenapa saya akan reverse buy, karena ya Mercury retrograde itu gitu ya. Euro Jepang Yen ada chart pattern. Oke, kita lihat Euro Jepang Yen. Oke. Apa nih chart pattern ini Euro Jepang Yen? Apakah inverted head and shoulder di sini ya? Ini ada inverted head and shoulder, walaupun dia bentuknya
tidak ideal ya, tapi ini ada inverted head and shoulder dengan ini sebagai headnya ya teman-teman ya. Ini sebagai headnya ya. Ini headnya nih ya yang saya kotakin. Ini left shouldernya, ini right shoulder. Oke. Ya. Untuk Euro Jepang Yen ini masih up ya. Euro Jepang Yen ini masih up terus ke atas. Dan ini bagus sekali nih Euro Jepang Yen ini. Saya mau entry juga nggak ya? Strukturnya di sini. Jaraknya berapa nih? 40 pips aja sih. Ini bisa makan 40 pips nih kalau mau ya. CHFJPY, Aussie Jepang Yen, New Zealand Kanada, oke. Aussie Jepang Yen, oke, Aussie Jepang Yen. Aussie Jepang. Sama ya, Aussie Jepang dengan Euro ya, ini tendensinya up nih teman-teman ya. Ini dia ini sudah kelewat sebenarnya teman-teman. Dia ada apa namanya? Penan kecil di sini dan dia sudah di break, dia sudah up ya, naik terus. Di sini juga pokoknya di sini banyak pattern continuation ya teman-teman ya. Pattern continuationnya dibentuk terus pada saat dia build up, dia punya trend ini ya, trend bullishnya di build up sama continuation pattern yang bagus. Jadi ini masih up terus sampai kapan upnya? Wah kurang lebih sama ya dengan ini, kayak tinggal sedikit lagi dia bakal ada reaksi teman-teman ya. Kita lihat ya di sini. Ini ada garis yang saya bikin di sini ya. Jadi sekitar ya kurang lebih ini ya. Nih, saya taruh di garis di sini ya. Nah di sini teman-teman. Kurang lebih di sini ya. Ini malah lebih kecil dari Euro Jepang Yen teman-teman ya. Seperti itu. Bang, Aussie NZD inverted HNS sudah break neck dan trendline H4. Mungkin sekarang sedang turun untuk retest neck dan trendline. Saya buy limit di Fibo 61. Kira-kira bagus nggak ya? Aussie New Zealand. Oke, kita coba cek. Aussie New Zealand H4 ada inverted head and shoulder, betul ya. Ini ada inverted head and shoulder buat yang nggak tahu. Ini shoulder leftnya, left shoulder. Ini headnya ya. Ini right shouldernya. Oke. Ini neckline-nya. Seperti ini neckline-nya dan dia sudah di break teman-teman ya. Dia turun retrace nih. Ada confluence teman-teman ya, ada atau cluster dengan trendline ya. Jadi di sini dia retest ya. Terus di sini ada satu kuat di sini bullish pressure kuat. Kita lihat di sini ada bearish divergence enggak? Ada bearish divergence. Oke, di sini ya. Kita lihat ya, ini ada bearish divergence. Ini saya ganti warna dulu deh biar kelihatan gitu. Nah ini ada bearish divergence ya, ininya turun, ininya naik ya. Terus bearish divergence sudah di break. Oke, cara entry-nya adalah kalau yang kayak gini ya teman-teman ya. Perhatiin ya, ini kita tarik Fibo teman-teman sampai atas ini. Tas stop, langsung kita bikin area entry-nya dipakai garis ini nih. 38 sampai ke 618. Sorry. P618 sini ya, ini area entry-nya. Jadi kalau once dia sudah sampai sini Aussie New Zealand ya, kita bisa entry nih. Oke. Kita bisa entry. Jadi ini good call banget ya Bro Cumi. Thank you banget ya Bro Cumi. Jangan bosan-bosan buat kasih info. Bang, GBP USD apakah akan naik atau turun, Bang? GBP USD saya rasa akan sama dengan Euro USD atau Aussie USD dan Gold ya. Dia kemungkinan besar akan retrace turun dulu. Tapi kita lihat ya, kita lihat chartnya dulu. GBP USD. Oke, ini GBP USD dia agak berbeda dengan bentuk dia punya construction, dia punya chartnya tuh agak beda dengan yang lain ya, karena tadi yang lain dia tepat di structure, kalau ini enggak ya, dia enggak tepat di structure. Oke, kalau GBP USD ya mungkin dia akan up dulu teman-teman ya, sampai ke area sini ya, sampai ke yang gua abu-abu ini, bikin area di sini ya wicknya. Ya, di sini ya dari harga 1295 sampai 1297 ya, itu untuk area sell kalian.
di situ ya. Itu untuk GBP USD. Sama NZD Kanada. Kenapa tuh NZD Kanada? Boleh di NZD Kanada. Oke, saya lihat dulu. Bagusan tadi sih, bagusan yang tadi. Bagusan yang tadi daripada NZD Kanada ya. Cuman ini juga, ini justru tunggu close-nya ini ya. Ini kalau misalnya nanti di M30-nya nih bro, nanti dia close-nya seperti ini candle-nya nih. Ada rejection kayak gini, apalagi kalau sampai bikin pin bar bullish ya. Rejection-nya panjang terus bikin pin bar bullish, close-nya di atas. Nanti London London close-nya ya teman-teman ya. London close-nya bisa dihajar ke atas nih. Ya, New Zealand Kanada. Aussie Kanada apakah bisa turun lagi? Aussie Kanada sama nih. Ini kayaknya Kanadanya lagi strong teman-teman ya. NZD Kanada sama Kanadanya nih kayaknya lagi strong. Jadi lagi lemah. Kanadanya jadi lagi lemah. Jadi pair lawannya itu dia naik nih teman-teman ya. Ada rejection ke atas. Mungkin ada news ya teman-teman, bisa info kalau misalnya ada news Kanada atau Kanada nih kayaknya yang ada news nih. Coba diinfo deh. Kalau nggak ada news dia nggak mungkin bikin gerakan kayak gini harusnya sih. USD Jepang Yen, oke. USD Jepang Yen ya. USD Jepang Yen dia juga lagi ada di structure seperti ini teman-teman ya. USD Jepang Yen. Nah, ini menarik ya. Jepang Yen kita lihat mata uangnya teman-teman ya. Kita compare nih mata uang Jepang Yen. Oke. GBP Jepang Yen nih udah up nih teman-teman ya. Lagi jalan nih. Oke, tadi ada putus sedikit OBS-nya, sorry. Ini gue lanjutin teman-teman ya. Sekarang GBP Jepangnya nih lagi jalan nih teman-teman ya, kalau diperhatiin ya. Dan ini wow sekali ya gerakannya. Ada news apa nih ya? Oke ya. Jadi kita perhatiin ya, Jepang Yen ini lagi lemah teman-teman ya. Jepang Yen lagi lemah nih harusnya ya. Jadi USD-nya juga lemah gitu ya. Jadi ini USD lebih lemah dari Jepang Yen nih. Kalau misalnya dia Jepang Yen-nya tadi lagi lemah, terus USD-nya lemah, berarti USD-nya bisa lebih rendah lagi, bisa turun, berarti USD-nya lebih lemah nih. Nah ini berbahaya nih. Kalau misalnya tadi kita open posisi sell, nah kan USD-nya XAU naik kan. Ini berbahaya nih karena USD-nya lemah sekali ya, lagi lemah sekali nih. Ini kayaknya kemungkinan gue mungkin akan reverse ya. Kalau misalnya kena cut nih gue akan reverse gitu loh untuk XAU USD. Berarti GU ini juga akan naik ya. Terus si Euro USD-nya dia naik sampai mana ya teman-teman ya. Ini kita lihat ya, kalau misalnya dia secara secara time price action-nya seperti ini terus ya, ini akan naik terus nih teman-teman sampai gua akan gambarin ya di sini. Ini kalian bisa 1:1 aja ya, seperti ini. Nah, sampai sini dulu nih teman-teman. Ini adalah target dia nih paling dekat ya. Jadi sekitar 30 pips lagi ya. Saya hitung dulu yang untuk di USD ya. XAU karena saya ada posisi di sini ya. Oke, kalau di XAU kita pakai Fibo. Ya, kita tarik sampai sini, teman-teman ya. Ada 1272-nya di sini. Jadi ini jadi target pertama ya. Kemudian untuk target idealnya di atas sini ya. Masih 100 pips nih. Oke, ini gue akan perhatiin dulu ya. Ini gue nggak akan reverse sekarang dulu nih teman-teman. Kenapa ya? Karena di sini masih ada halangan ya. Di sini masih ada barrier yang dia tuh bisa bikin XAU ini turun gitu. Jadi gue nggak akan mau ambil dulu gitu. Bang Dery, kalau trading gold modal 1000 berapa lot amannya? Maksimal 0,05. 0,05 sampai 0,1 lot boleh lah gitu ya. Startnya dari 0,05 aja. GU GJ
Platform Okta ribet-ribetnya kenapa? Pakainya MetaTrader ya. Okta itu platform Okta itu cuma buat kalau saya sih saya pakai cuma buat ini apa? Buat ini aja sih apa namanya sih? Kita punya account aja gitu ya, buat ngecek account aja. Trump nge-tweet apa lagi sih Trump ya? GBP USD apakah masih kuat turun? Saya ragu nih karena dia ada tekanan seperti ini ya. Mungkin ya teman-teman ya, ini kalau misalnya kalian lihat ya ini kalau kalian mau spekulasi silahkan ya. Tapi di area biru ini di area abu-abu ini yang saya gambar ya. Nah, ini kan kena nih area abu-abu nih. Tuh dia ada reaksi kan dia. Jadi kalau mau entry ya di area di area abu-abu ini aja sih. Ya untuk GU ya. Tapi GU ini kalau mau turun pun ya sampai sini doang sih paling ya. Sampai di harga sini ya bawah nih. Ya ini lumayan sih sebenarnya 90 pips sih lumayan. Trump ngeprank bang. Dia ngeprank mulu ya kerjaannya ya. Itu nggak tahu sih coronanya bener apa enggak itu ya. Tapi ya kita nggak boleh gitu ya. Dengan risk per trade 5%. Bang modal 200 kalau pasang 0,05 kegedean nggak? Dengan risk per trade itu gede banget ya. Kalau 0,05% 0,05 modal 200 tuh gede. Itu kamu itu nanti sekitar 10 pips. Jadi cuman 400 pips kamu punya ketahanan ya. Jadi kalau 200 itu bagusannya 0,02. Itu ya kalau misalnya mau aman. Bang live streamnya delay atau enggak? Delay, ini live streamnya delay banget nih. Delay 10 detik ya. Tadi OBS saya sempat gangguan lagi. Indeks dolar DXY kemana ya bang ya? Harusnya turun dia ya. Jadi ini kalau misalnya Mercury retrograde dia mau turun tuh. Wih bener bang, saya langsung profit. Apaan tuh yang bener? Yang bener apaan? Saya aja loss ini di XAU nya ya. Tapi GBP Jepang yang saya profit. Lagi floating ya. GBP New Zealand kira-kira masih turun sampai mana? Saya ada posisi sell. Oke saya bantu ya. GBP New Zealand turun sampai mana? Udah boleh di TP sih pak kalau misalnya ada posisi sell ya. Posisi sellnya berapa? Kalau boleh tahu udah berapa pips floatingnya? Karena dia sebentar lagi nih pak, ini udah masuk ke area reversalnya nih. Di sini nih area reversal nih. $194,8 1,948 sorry. Ini area reverse-nya dia. Mungkin di 1.9500 ini dia udah susah untuk ditembus turun ya. Mungkin sampai situ. Oke. Gold tadi bahas, udah dibahas ya. Boleh diulang video ini, maksudnya dimundurin kalau misalnya ketinggalan. Sudah 40 pips, Bang. Adong Euro Aussie atau Euro Aussie kan ya, bener ya. Saya soalnya jarang trade pair ini eksotis ya. Ini termasuk pair eksotis nih. Euro Aussie. Mana ya Euro Aussie ya? Oh ini dia. Euro Aussie masih terus turun ya. Euro Aussie masih terus turun. Sampai mana turunnya? Dia di structure sini dulu, dikejar nih sama dia nih. Bentar, oke. Ya di sini ya teman-teman ya. Jadi dia kemungkinan dikejar 1.6342. Ini paling dekatnya teman-teman ya. Jadi bisa tunggu di situ ya. Maksudnya bisa di TP di situ. Atau kalau kalian udah entry dari atas bisa di TP sekarang boleh gitu ya. Bang, lihat floatingnya dong bang. Ada, boleh ya, lihat floatingnya. Seperti ini floatingannya ya. Yang gede ini minusnya di XAU ya, karena dia tadi geraknya ke atas. Oke. Udah 121, luar biasa. Dikit lagi kita kena stop loss nih.
Kita dikit lagi kena stop loss dan saya akan reverse ya posisi saya. Jadi di sini nggak usah pusing teman-teman ya. Kita sudah lihat 80 pips, kita kena 80 pips misalnya. Nanti anggapannya saya mikirnya posisi saya ke depannya saya nggak akan lepas sampai ratusan pips gitu loh. Karena Mercury retrograde tadi gitu ya. Kak Daryl, itu yang dicat kotak-kotak di luar candle itu indikator apa ya? Itu kotak-kotak ini kan, ini indikator time session ya, trading session ya. Jadi bisa di-download di trading Forex Factory. Kalau nggak Google aja trading session MetaTrader 4 download gitu. Nanti keluar yang Forex Factory, download aja. Ini gunanya nunjukin kapan trading session London kelar, kapan trading session New York kelar gitu ya. Seperti itu. MR efeknya berapa lama bang? Bisa semingguan efeknya ya, bisa semingguan. Gold naik lagi bang? Iya, dia naik terus nih ya. Goldnya ini saya masih perhatiin terus nih XAU Gold nih. Goldnya masih saya perhatiin. Biarin aja gitu ya. Masih biarin aja. Jadi nanti intinya gini loh, kalau misalnya dia sudah dia sudah kena SL saya langsung reverse gitu ya. Jadi saya di sini langsung kasih buy limit. Sorry, saya kasih buy stop di sini 0,1, mulai dari 0,1. Oke. Saya kasih jarak dulu sedikit ya. Saya buy stopnya di sini aja deh. Di atas sini. Oke, jadi begitu kena SL, buy stop saya kena gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Oke. Kalau XAU kena stop loss naiknya bakal kenceng nggak? Nggak ada yang tahu ya. Cuman saya sih strategi saya kayak gitu aja gitu. Karena kalau buat saya dia kena stop loss di atas ya saya bakal reverse buy gitu. Tapi ada kemungkinan juga nih 120-nya nih, makanya 120 ini kalau misalnya dia volatile nih ya. Kalau dia nggak volatile bisa jadi false break nih masalahnya. Ini karena ini 1920 kan angka bulat ya teman-teman ya, kayak gitu. Reverse buy stop goldnya di berapa bang? 0,1 di harga 19239. Jadi 19224an lah kurang lebih ya. Asik. Oke. Kalau XAU kena stop loss naiknya bakal kenceng, belum tahu. Selama seminggu itu kita boleh hot buy XAU. Saya rencananya gitu ya. Saya akan, kalau misalnya nanti nunjukin nih dia nanti close-nya tuh di atas 1915 ya teman-teman. Close-nya di angka ini aja. Saya bakal hold panjang tuh XAU ya. Sampai Mercury retrograde-nya kelar mungkin. Euro GBP. Oke, ini terakhir teman-teman ya, Euro GBP ya. Ini terakhir. Untuk Euro GBP teman-teman ya, ini tendensinya masih tetap di H4-nya kita lihat dulu ya. Di H4-nya dia trend line-nya sudah di break seperti ini dan dia mau reverse. Oke. Untuk Euro GBP dia mungkin akan turun dulu teman-teman. Turunnya kemana? Kita tarik Fibo aja ya. Dari sini ke sini kita tarik Fibo. Kita lihat 618-nya di mana. Oke, kita gambar seperti ini, kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini area dia turunnya akan sampai sini. Jadi once dia nanti turun ke sini, teman-teman, ini bakal naik lagi ya. Kemungkinan besar dia akan naik lagi. Jadi dia sampai sini dia bakal naik lagi ke atas. Kenapa seperti itu? Karena strukturnya dia sudah bikin higher low terus dan dia tendensi akan bikin higher low lagi di sini. Euro Jepang yen seperti itu, oke? XAU kira-kira TP di mana, Bang? Untuk yang buy ya, teman-teman, kalau saya reverse ke buy XAU, itu saya akan TP di 1950-an pertama itu ya, 1950-an. Oke. Tapi kalau untuk sell ini ya TP-nya di 1900, teman-teman ya. Akan TP di 1900. Jadi kalau misalnya dia turun dulu, skenario-nya dia akan turun dulu nih sampai tanggal 14 ke 1900. Habis itu baru dia naik. Nah, ini kita udah mau kena nih SL-nya, teman-teman ya. Dan ini akan segera reverse ke buy nih. Karena di candle 30-nya dia bullish ya. Candle terakhir bullish dan di open-nya juga dia terakhir mau ngejar ke atas. Ini pasti kita kena SL dan kita ke trigger nanti buy stop-nya. Oke? Kemungkinan besar akan kena SL dan ke trigger buy stop-nya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya live trading kita, teman-teman ya.
Jangan lupa ya teman-teman, ini gue akan adain live trade setiap hari Jumat. So buat kalian yang males trading sendirian, ya mendingan kita trading bareng setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat, teman-teman. Oke. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di bawah, di description di bawah. Kalau misalnya kalian mau daftar, kalian tinggal klik link tersebut dan bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan sekali lagi, ini disclaimer teman-teman ya. Silahkan sesuaikan resiko kalian masing-masing dan resiko ditanggung penumpang. Saya juga bisa loss, saya manusia biasa, nggak ada trader yang 100% win rate. Oke teman-teman. Yang penting sekali lagi manajemennya bagus, kita punya MM-nya bagus dan kita punya mentalnya bagus. Gak usah kena emosinya, biasa aja tradingnya, santai aja, nggak usah terlalu dipikirin. Oke, thank you sekali lagi, sampai ketemu di trading bareng minggu depan. Bye bye.